Tebak kita ada di mana? Di mana ya? Kita lagi ada di Setu Babakan nih teman-teman. Kira-kira di sini ada hal apa aja ya yang berkaitan dengan matematika? Put, lihat deh. Bukannya itu rumah adat Betawi ya? Ih, iya ya. Itu kan rumah kebaya adat Betawi. Kamu tahu nggak kalau rumah kebaya adalah rumah adat suku Betawi yang desain atapnya menyerupai lipatan kebaya loh. Berkembang sejak masa kolonial dan arsitekturnya itu memadukan unsur budaya lokal, Tionghoa, dan Eropa. Rumah ini berfungsi sebagai simbol keterbukaan, keramahan, dan mencerminkan filosofi hidup bermasyarakat yang rukun. Pernah gak sih kamu kepikiran kalau atap rumah ini bisa dihitung pakai matematika loh? Nah, hari ini kami mau mengajak kamu belajar teorema Pitagoras, tapi dengan cara yang berbeda, langsung dari budaya Betawi. Coba kita perhatikan bentuk atap dari rumah kebaya tersebut. Menurut kalian itu berbentuk bangun datar apa ya? Tepat sekali. Itu adalah bentuk bangun datar segitiga sama kaki. Jika segitiga tersebut dibuat garis tegak lurus dari titik B sampai garis AC, maka terdapat dua segitiga siku-siku. Yuk, sekarang kita fokus ke segitiga siku-sikunya ya. Apa ya hubungannya dengan teorema Pitagoras? Kalau ada segitiga siku-siku, itu artinya ada sudut 90 derajat. Sisi miringnya disebut hipotenusa. Rumusnya juga simpel banget. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kok bisa sih rumusnya kayak gitu? Ternyata ada pembuktian teorema Pitagoras yang unik loh. Bahkan disebut bukti tanpa kata. Jadi cukup lihat gambar, kita sudah bisa paham konsepnya. Jika kita memiliki 4 segitiga siku-siku yang kongruent, lalu kita masukkan ke dalam persegi besar, akan membentuk persegi yang kecil. Dengan persegi besar yang sama, kita ubah posisi segitiga siku-siku yang berhadapan dengan cara menyatukannya, dan akan membentuk seperti ini. Jadi, luas daerah yang tidak tertutup segitiga akan membentuk persegi dengan luas A kuadrat dan B kuadrat. Jika perhatikan, persegi di kiri yang tidak tertutup segitiga siku-siku, luasnya adalah C kuadrat. Sehingga kita menemukan rumus teorema Pitagoras C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi sudah jelas kan asal-usul rumus Pitagoras? Biar makin paham, yuk kita lihat contoh soal berikut. Dan kita akan masuk ke contoh 1 ya. Pada hasil observasi, bagian samping atap rumah Betawi membentuk segitiga siku-siku. Diketahui tinggi atapnya 6 meter dan setengah lebar rumahnya itu 8 meter. Pertanyaannya, tentukan panjang sisi miring atap dan jelaskan mengapa teorema Pitagoras dapat digunakan pada kasus tersebut. Oke, di sini ada kata-kata segitiga siku-siku. Jadi pertama-tama kita gambar dulu segitiga siku-sikunya ya. Oke, kita ingat kalau segitiga siku-siku itu pasti mempunyai sudut berapa? 90 derajat. Oke. Di soal diketahui katanya panjangnya itu tingginya itu 6 meter, berarti sini ya tinggi, dan lebarnya 8 meter. Yang ditanya adalah sisi miringnya atau hipotenusa atau kita singkat C. Masih ingat gak teman-teman rumusnya mencari sisi miring?
C kuadrat sama dengan B sama dengan sama dengan A kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, ini wajib teman-teman pahami, jangan sampai lupa. Oke, berarti jadinya C kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jadinya berapa? C kuadrat sama dengan 64 ditambah 6 kuadrat 36 ya. Jadi C kuadrat itu sama dengan 100. Jadi C sama dengan akar dari 100. Akar dari 100 berapa? Sama dengan 10 meter gitu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, mengapa sih teorema Pythagoras itu dapat digunakan pada kasus ini? Seperti yang udah dijelaskan tadi, kalau segitiga siku-siku itu pasti ada sudutnya, yaitu 90 derajat, dan ada apa? Hipotenusa atau sisi miringnya. Dengan adanya dua konsep ini, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Seperti itu teman-teman. Oke. Biar makin tambah paham, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Ini kita punya soal 2 rumah adat Betawi memiliki ukuran atap sebagai berikut, yaitu rumah A memiliki tinggi atap 4 meter dan lebarnya 10 meter, sedangkan rumah B memiliki tinggi atapnya 6 meter dan lebarnya itu 16 meter. Pertanyaannya, hitung panjang sisi miring masing-masing atap. Oke, kita gambar dulu ya, berarti gambar dulu. Kita gambar A dulu. Yang A, atap. Ingat, atapnya bentuknya segitiga sama kaki gitu kan. Nah, ini yang atap B ya. Atap B di sebelah sini ya, di bawahnya ya. Oke, kita gambar dulu. Oke, siap. Terus katanya kalau yang satu dia punya, yang A dia punya tingginya 4. Berarti tingginya yang ini nih ya, itu 4 ya katanya. 4 meter. Sedangkan kalau yang satunya lagi, ini yang B itu dia 6. Betul. Lebarnya itu yang bawah berarti yang ini ya teman-teman. Lebarnya itu 10 meter. Kalau yang satunya lagi lebarnya 16. Nah, berapa sisi miringnya? Berarti yang tanya sama ya. Nih, hitung panjang sisi miring masing-masing atap. Berarti yang ini. Boleh juga yang ini juga boleh ya. Boleh juga. Tapi kita pilih salah satu aja, jangan dua-duanya, oke? Kita pilih salah satunya aja, yang ini sama yang ini ya, masing-masing. Karena masing-masing kita harus ngitung dua-duanya. Nah, kalau teman-teman perhatikan nih, ini dia bentuknya bisa jadi Pythagoras ya. Betul nggak sih? Betul, dengan panjang tingginya 4 gitu kan. Terus ingat, kita cuma pakai setengahnya doang nih. Kita cuma segini doang kan ngambilnya nih, yang sebelah sini doang. Nah, berarti kita cuma pakai setengahnya doang lebarnya, berarti 5. Nah, sisi miringnya atau C-nya berarti C kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Aduh, bentar tulisannya agak. Oke, bentar, dibenerin dulu ya. 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat atau sama dengan 25 ditambah 16 ya, betul ya. Berarti kalau gitu C kuadratnya sama dengan 41. Jadi C sama dengan akar 41 gitu. C-nya akar 41. Lanjut yang bawah, kita garisin dulu ya biar ada bedanya. Nah, oke, kalau yang bawah berarti dia sama gambarnya. Nih kalau teman-teman lihat ya, dia bentuknya sama-sama Pythagoras. Bisa dijadiin bentuk Pythagoras dengan berapa? Dia dengan tingginya 6. Ya kan?
Terus lebarnya kita ingat kita pakainya setengahnya doang. Yang ininya doang kan, nggak full kan. Berarti kita pakai lebarnya setengahnya doang. Berarti berapa? 16 dibagi 2 sama dengan 8. Berarti yang ditanya adalah, bentar, ini 8-nya jelek ya, kita benerin dulu. Sama dengan 8. Terus berarti C-nya berapa gitu kan? Berarti sama kayak tadi, C kuadrat sama dengan 8 kuadrat. Boleh sih 6 kuadrat dulu, boleh. Tapi kita ngikutin ya, alas dulu ya. Ikutin, berarti 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berarti C kuadrat sama dengan 64 tambah 36, atau C kuadrat sama dengan 100. Berarti C sama dengan akar dari 100 atau sama dengan 10. Kayak gitu. Ngerti ya cara masing-masing ya? Jadi ini nih, gambar ini yang perlu teman-teman ingat, gambar ini. Kenapa? Karena banyak yang salah dengan penggunaan lebarnya. Mereka malah menggunakannya 10 atau 16. Padahal kalau dalam Pitagoras yang kita gunain cuma setengahnya doang ya teman-teman. Cuma yang bagian ininya aja nih. Gitu. Jadi jangan sampai salah, cuma bagian ininya aja nih. Jadi jangan sampai salah. Gitu ya contoh soalnya ya. Bagaimana nih teman-teman? Paham kan? Sekarang coba kita refleksikan bersama. Setelah mengamati rumah adat Betawi dan menyelesaikan contoh soal, apakah kalian sudah memahami mengapa bentuk atap rumah tersebut dapat dijelaskan menggunakan teorema Pitagoras? Menurut kalian, di lingkungan sekitar masih adakah benda atau bangunan lain yang menerapkan konsep yang sama? Kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya adalah teorema Pitagoras bukan cuma rumus yang dihafal, tapi konsepnya bisa kita temukan di sekitaran kita. Tanpa sadar, konsep Pitagoras ini sering banget dipakai di kehidupan sehari-hari, mulai dari bangun rumah sampai perhitungan jarak. Coba deh, sekarang kamu cari di rumah atau di lingkungan kamu yang berkaitan atau berhubungan dengan konsep Pitagoras. Karena kita sudah belajar bareng, sekarang giliran kamu yang mencoba mengerjakan soalnya ya. Wah, belajar matematika seru kan? Apalagi kalau dikaitkan sama kehidupan nyata. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.